Bab 391 Istana Tebing Hitam. Pria bermata elang dan rekan-rekannya semua sangat marah dan mata mereka hampir meledak saat mereka melihat Zhao Feng mencuri barang rampasan mereka. Buaya petir Blackpool menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mereka bunuh. Itu memiliki garis keturunan kuno samar di dalamnya dan tulang petir dan denyut jantung air jarang. Gerakan Zhao Feng cepat dan cepat mengambil dua bagian terpenting dari buaya. Bajingan sialan ini! Li Xiao yang baru pulih merasakan api menelan jantungnya dan hampir mengeluarkan seteguk darah. Wajah pria bermata elang itu jelek, dan tubuhnya mulai bergetar karena marah. Letakkan barangnya dan aku akan membiarkanmu hidup. Zhao Feng tidak peduli dengan ketiga orang itu dan berubah menjadi busur petir yang melintas ke kejauhan. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang dari Wind Snow Pavilion bertekad untuk membunuh Zhao Feng, mereka tidak akan tertipu. Zhao Feng mengambil barang-barang ini tanpa rasa bersalah. Jika dia memiliki kekuatan, dia tidak akan membiarkan mereka hidup. Pria bermata elang dan True Mystic Rank tahap akhir lainnya jelas tidak menyerah dan dikejar dari belakang. Namun, kecepatan adalah keahlian Zhao Feng dan dengan 3 bunga teratai berharga, itu bahkan lebih cepat. Dari 4 dari pavilion salju angin, hanya pemuda bermata elang yang hampir tidak bisa mengikuti Zhao Feng, tetapi dia yang terjauh karena dia telah ditipu. Setelah berlari dalam jarak tertentu, Zhao Feng menyingkirkan 3 bunga teratai berharga kemudian menggunakan jubah bayangan yin untuk menyamarkan dirinya dan bergabung ke dalam medan hutan yang kompleks. Untuk amannya, dia bahkan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk menciptakan 2 Yin Shadow Doppelganger untuk membingungkan pengejaran. Yin Shadow Doppelganger bisa ada dalam waktu singkat dan bisa bergerak dengan tubuh aslinya. Setelah itu sendirian, itu dapat dengan mudah dilihat oleh indera spiritual, tetapi di reruntuhan suci ungu, indera spiritual sangat dibatasi dan sulit untuk menentukan apakah itu asli atau palsu sampai seseorang menjadi sangat dekat. Segera, Zhao Feng berhasil melarikan diri dan meninggalkan orang-orang dari Wind Snow Pavilion yang menjadi lalat tanpa kepala. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menemukan sekitar 10 sosok menuju ke arah ini dari jarak puluhan mil. Di langit, seekor burung gagak hitam dengan mata merah gelap penuh kedinginan dan kekejaman mengamati daratan puluhan mil di sekitarnya. Burung gagak hitam aneh pertama kali melihat orang-orang dari Istana Salju Angin kemudian memandang dingin ke arah Zhao Feng dengan jijik. Hati Zhao Feng melonjak dan merasa bahwa gagak hitam itu tidak sesederhana yang dapat menemukannya. Sepertinya aku telah diawasi oleh kekuatan lain. Perasaan berbahaya melonjak di hati Zhao Feng saat dia melihat gagak hitam lalu mendekati angka. Jelas gagak hitam ini memiliki bakat untuk melihat sangat jauh dan dapat mengontrol setiap gerakan dalam jarak puluhan mil. Baik Zhao Feng dan orang-orang dari pavilion salju angin tidak luput dari mata gagak hitam itu. Ini adalah pertempuran siluman dan pelacakan. Mundur! Zhao Feng dengan cepat menarik diri dari angka-angka yang ditutup. Dia lebih suka menghadapi orang-orang dari Wind Snow Pavilion daripada orang-orang ini. Mata spiritual Tuhannya dengan cepat memindai sosok-sosok ini dan menemukan bahwa aura mereka sangat kuat dan ada energi mental dingin yang membuat Zhao Feng tidak berani memeriksa terlalu dekat. Setelah menarik sedikit jarak, Zhao Feng memastikan dia tidak dalam pandangan gagak hitam. Langkah kedua, Eye of Heart. Zhao Feng mengunci gagak hitam di langit dengan mata spiritual Tuhannya. Gumpalan energi mental tak terlihat mengalir ke gagak hitam yang aneh. Meskipun garis keturunan gagak tidak sederhana, energi mental Zhao Feng di dekat True Lord Rank sudah cukup untuk mengendalikannya. Zhao Feng tidak sepenuhnya mengendalikannya karena kemungkinan besar telah menandatangani kontrak darah dengan pemiliknya. Di bawah pengaruh mata hati, Zhao Feng membuat gagak hitam mengabaikannya. Karena itu, dalam pikiran gagak hitam ini, Zhao Feng bukan target lagi. Kekuatan ini mirip dengan hipnosis tetapi jelas pada tingkat yang lebih tinggi. Burung gagak hitam berhenti sejenak di udara untuk 1 atau 2 napas sebelum melanjutkan mengamati orang-orang dari Wind Snow Pavilion. Sepertinya para jenius dari Wind Snow Pavilion dalam bahaya sekarang. Zhao Feng tidak merasakan simpati apapun. Jika dia membuat gagak hitam mengabaikan semua orang, itu pasti akan membuat pemiliknya waspada. Pada waktu bersamaan, 10 sosok yang mengenakan pakaian gelap mendarat di gunung yang jaraknya 20 hingga 30 mil. Salah satunya adalah seorang pemuda berwajah lancip memakai cincin hidung hitam dengan wajah jelek. Dia mengenakan jubah hitam dan emas dengan gambar tulang di atasnya. Ada total 9 termasuk bentuk manusia dan binatang.
Saya pikir ada jejak energi mental saat itu yang memengaruhi Gagak Iblis Hitam. Petik 2. Pemuda berwajah tajam meletakkan tangannya di pinggul saat mata kacang hijaunya menyala dengan api putih. Riak hitam samar terpancar darinya hingga radius 10 mil. Binatang buas di dekatnya termasuk yang ada di udara secara naluriah menarik diri dari mereka. Tokoh True Mystic Rank puncak terdekat semuanya merasakan tekanan besar. Saudara Cigui, dengan kekuatan garis keturunan Gagak Iblis Hitam, bagaimana hal itu akan dipengaruhi oleh orang lain? Bukankah sekarang sudah baik-baik saja? Petik 2. Seorang pemuda kurus seperti tongkat berkata dengan hormat. Oh baiklah, lupakan itu, kita akan menghabisi targetnya dulu. Orang-orang ini memiliki token warisan dan auranya tampaknya adalah klan bawahan dari sekte spiritual Bulan Murni. Petik 2. Cigui, dengan hidung menusuk menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya 5 sosok terbang keluar. 2 dari mereka berada di puncak True Mystic Rank, 3 tahap akhir dari True Mystic Rank. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Sua. Kelima sosok itu seperti hantu dalam kegelapan yang segera mengunci area 4 dari pavilion angin salju. Tidak baik, itu Gagak Iblis Hitam. Istana Tebing Hitam akan datang. Mundur. Ekspresi pemuda bermata elang berubah secara dramatis dan tegang. Istana Tebing Hitam. Keempat orang dari pavilion salju angin panik dan segera mundur. Namun, Istana Tebing Hitam sudah hampir mengepung mereka. Gagak setan hitam di udara tiba-tiba meluas menjadi 2 atau 3 yard, kemudian memanggil asap hitam dan menyerang. Asap hitam aneh menyelimuti area yang berada di Wind Snow Pavilion. Asap membuat orang di dalam kehilangan arah dan membatasi pandangan mereka. Asap hitam ini bahkan mengandung racun yang menciptakan ilusi. Pada saat ini, Zhao Feng sudah berlari puluhan mil dan bersembunyi di dalam hutan sambil memeriksa situasi dengan mata spiritual Tuhannya. Asap hitam yang dilepaskan Gagak Iblis Hitam bahkan memengaruhi mata spiritual Dewa Zhao Feng, tetapi dia masih bisa melihat pemandangan keseluruhan. Pada babak pertama serangan, Gagak Hitam menyerang King Xiao Sui dan Li Xiao yang paling lemah. Li Xiao dengan berani melindungi King Xiao Sui tetapi menghadapi serangan geram Iblis Hitam dan karena dia berada dalam asap, hanya dalam beberapa pertukaran ada beberapa luka berdarah di tubuhnya. 5 jenius dari Black Cliff Palace kemudian menyerbu ke dalam asap hitam. Sepertinya tidak ada pavilion salju angin yang bisa melarikan diri. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Saat dia mundur, dia sesekali membuka mata spiritual Tuhannya untuk menyaksikan. Wu, mengaum. Dari area asap hitam datang tawa aneh dan raungan binatang buas. Zhao Feng melihat lebih dekat dan melihat mayat perunggu setinggi sekitar 2 meter dengan garis-garis perak di sekelilingnya. Selain itu ada juga seekor binatang sebesar gunung kecil dan kerangka hitam pekat. Arg! Li Xiao menjerit saat hatinya ditusuk oleh Gagak Iblis Hitam dan jatuh ke genangan darah. King Xiao Sui pingsan dan 2 sisanya membakar Key of True Spirit mereka saat mereka bertarung dengan gila-gilaan. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng telah menarik diri 100 mil jauhnya dari asap hitam dan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi lagi. Saat ini asap hitam memudar meninggalkan beberapa mayat. Dari 4 dari Istana Salju Angin hanya puncak pemuda bermata elang True Mystic Rank yang baru saja melarikan diri setelah membakar Kiro sejati dan kehilangan salah satu lengannya. 3 sisanya telah meninggal dan tubuh mereka dirusak. Yang paling lengkap adalah King Xiao Sui, tetapi kulitnya dipenuhi dengan tanda merah dan hijau saat terbuka. Bahkan untuk seseorang yang setenang Zhao Feng, hatinya menjadi dingin. Untuk menyelesaikan ini, Istana Tebing Hitam hanya mengirim setengah orang mereka dan dari 5, hanya 2 atau 3 orang yang menyerang. Ini menyebalkan, Wind Snow Pavilion hanya memiliki banyak item, anak ayam itu cukup bagus. Petik 2. Sua Sou. Pemuda dengan hidung menusuk Cigui, memimpin 4 lainnya. Gagak Iblis Hitam dengan patuh duduk di tangan Cigui. Saya telah membaca ingatan Black Demon Crow dan ada orang lain di sini. Orang itu tidak hanya lolos dari pandangan Gagak Iblis Hitam dan bahkan mengikis jantung Gagak agar tidak terlacak. Petik 2. Suara pemuda hidung yang menusuk terdengar seolah-olah itu berasal dari kuburan. Mendengar ini ekspresi yang lain berubah. Bagaimana ini mungkin? Selain kita, Istana Tebing Hitam, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini di reruntuhan suci ungu dan berhasil bersembunyi dari Gagak Pakta Darah Brother Cigui?
Seseorang harus tahu bahwa pemuda dengan hidung menusuk ini telah mencapai tahap awal dari True Lord Rank dan dia dapat dengan mudah membunuh 4 orang dari Wind Snow Pavilion saja. Terlepas dari 10 raja sejati, tidak ada yang bisa membuat serangan Qigui di reruntuhan suci ungu. Saya sangat tertarik dengan orang itu. Tapi yang aneh adalah bahwa dalam ingatan Gagak Iblis Hitam, sepertinya auranya bukan milik salah satu dari 3 pihak. Petik 2. Qigui menjulurkan lidah dan bibirnya ke wajah jeleknya. Apa, adakah yang lain selain 3 kekuatan di sini? Orang-orang jelas tidak mempercayai ini. Aku punya perasaan aneh seolah-olah orang itu mengawasi setiap gerakan kita. Aku akan menarik orang itu keluar. Mata Qigui berubah pucat pasi saat dia melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Zhao Feng telah melarikan diri lebih dari 100 mil dan sedikit santai saat dia melihat kembali ke daerah itu. Pada titik Qigui sedang mengawasi di sini dan mata Zhao Feng berbenturan dengan mata putih pucat Qigui. Begitu dia melakukannya, dia merasakan rasa dingin mengikis ke dalam dimensi energi mentalnya. Dia juga memiliki garis keturunan mata dan merupakan tipe kontrol khusus. Hati Zhao Feng melonjak dan meskipun dia yakin Qigui tidak menemukan lokasinya yang tepat, dia masih tahu keberadaannya. Ini adalah pertempuran tak terlihat antara garis keturunan mata. Bab 392 terkirim terbang. Dengan menggunakan penglihatan super mata spiritual dewa, Zhao Feng semakin menjauh dari orang-orang di Istana Tebing Hitam. Dalam hal penglihatan mata, tidak ada yang melebihi mata spiritual dewa Zhao Feng, termasuk setan hitam gagak di langit milik Black Cliff Palace. Namun, di reruntuhan Sein Ungu, mata spiritual dewa Zhao Feng juga dibatasi dan merasa tertekan setelah 200 mil atau lebih. Dalam perjalanan, Zhao Feng sangat berhati-hati karena tidak hanya Istana Tebing Hitam di sekitar. Selain itu, reruntuhannya juga sangat berbahaya. Zhao Feng melakukan perjalanan 4 hingga 500 mil dan akhirnya menemukan tempat yang sunyi dan tenang. Saya pertama-tama akan meningkatkan kultivasi saya. Tulang petir dan denyut jantung air dari buaya petir Blackpool akan membuat segalanya lebih mudah. Petik 2. Zhao Feng masuk ke dalam gua yang tersembunyi. Dalam reruntuhan Sein Ungu yang berbahaya ini tanpa ada yang menjaga dan melindunginya, berkultivasi dalam pengasingan sangatlah berbahaya. Pada saat ini kekuatan mata spiritual dewa Zhao Feng dilepaskan. Dia tahu beberapa arai dan memiliki beberapa bahan yang dapat dia buat dengan stealth arai dalam beberapa mil. Namun, bahkan Zhao Feng masih meninggalkan sedikit kesadarannya di dunia luar. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan mengeluarkan tulang petir buaya Blackpool. Itu adalah tulang seperti giok dengan kilatan petir gelap sesekali. Tulang petir bukan hanya penyimpanan petir buaya petir Blackpool. Itu juga berisi kedalaman sifat petir. Dalam hal nilai, tulang petir ini bahkan lebih berharga daripada yang diberikan batu mistik petir Zhao Yufei kepadanya. Zhao Feng meletakkan kedua tangannya ke tulang petir dan kiro sejati dengan kilat muncul di telapak tangannya. Seiring waktu berlalu, tubuh Zhao Feng bersinar dengan kilat dan hubungan antara dia dan Lightning Yuan Qi menjadi lebih kuat. Hanya dalam pikiran Zhao Feng bisa memanggil beberapa kali Lightning Yuan Qi, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh True Lord Rank. Tanpa disadari, wawasan yang diperoleh dari pemindahan melintasi ruang angkasa digabung menjadi Zhao Feng. Energi mental saya sekarang sebanding dengan peringkat Lord sejati. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Dia mulai menyerap esensi petir di dalam tulang petir dan mulai memahaminya. Karena tingkat energi mentalnya yang tinggi, kecepatan kultivasi Zhao Feng sangat cepat, dan petir Yuan Qi membersihkan tubuhnya dan memurnikan Qi dari jiwa sejati. Dalam setengah hari, Zhao Feng telah melangkah ke tahap awal peringkat mistik sejati. Lagi pula, di Secret True Dragon Gathering dia sudah cukup dekat dengannya. Dan saat ini hanya setengah tulang petir yang diserap. Dengan tingkat energi mentalku, mata ilusi, mata hati, mata jiwa es semuanya meningkat dalam kekuatan. Namun, mata Dewa Api Petir hanya mengalami sedikit peningkatan karena membutuhkan roh sejati api petir di dalam tubuh. Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir. Setengah sisa tulang petir dan denyut jantung air dapat meningkatkan fondasi Zhao Feng dan dengan mengandalkan tingkat energi mental True Lord Rank-nya, dia memiliki peluang 50% untuk mencapai tahap akhir True Mystic Rank dalam 10 hari. Namun, Zhao Feng memutuskan untuk tidak melakukannya. Pertama, reruntuhan Sein Ungu terlalu berbahaya dan jika dia tidak beruntung, para jenius mungkin datang dan mengganggu budidayanya.
10 hari hingga setengah bulan terlalu lama dan Zhao Feng dapat menggunakan waktu ini sebagai gantinya untuk menjelajahi tempat itu dan mencari keberuntungan. Kedua, peningkatan pesat dalam kultivasi berarti fondasi yang tidak stabil dan kekuatan seseorang tidak meningkat secara dramatis ketika mencapai tahap akhir dari True Mystic Rank. Mengapa tidak menggunakan sisa tulang petir untuk memperbaiki api sejati Lightning Flame dan menggunakan detak jantung air untuk memperkuat meridian dan tubuh saya, untuk menetapkan dasar yang kokoh untuk masa depan? Zhao Feng memiliki akal yang tajam dalam membuat keputusan. Jika dia melakukan ini, kekuatan Zhao Feng akan meningkat dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Selama hari berikutnya, Zhao Feng menggunakan esensi petir di dalam tulang petir untuk memperbaiki api petir jiwa sejati dan kekuatan api jiwa petir sejati meningkat dengan tingkat kecil. Alasan mengapa dia memilih untuk meningkatkan kekuatan mata dewa api petir adalah karena keterampilan ini melawan jalan yang jahat. Jika Zhao Feng bertemu lagi dengan para jenius dari Black Cliff Palace, maka dia akan memiliki lebih banyak kesempatan. Tulang petir terbelah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Zhao Feng menutup matanya dan menyerap kedalaman petir yang dilepaskan darinya. Dengan menggabungkan Lightning Inheritance dengan Mystic Flower Treasured Bible lalu menyerap hukum alam petir dari Lightning Mystic Stone dan tulang petir, keterampilan Zhao Feng telah melampaui batas aslinya. Selanjutnya, kekuatan transfer melintasi ruang angkasa juga telah membuka mata Zhao Feng ke dunia lain dan keterampilannya, tingkat energi mental keduanya meningkat. Dalam pikirannya, lantai 3 warisan petir menyala dan di sekitarnya ada desis petir. Saya telah memahami sebagian besar warisan petir dan menggabungkan banyak hal lainnya ke dalamnya. Ketika Zhao Feng membuka matanya, tanda bunga mistik petir di dahinya menjadi lebih cerah. Untuk memahami warisan petir ke tingkat ini biasanya membutuhkan budidaya tahap akhir peringkat dewa sejati, tetapi Zhao Feng hanya pada tahap awal peringkat mistik sejati namun memiliki kekuatan energi mental dari peringkat Lord sejati. Zhao Feng kemudian mulai memakan detak jantung air. Tubuh buaya petir Blackpool sangat kuat, dan Zhao Feng telah menyaksikan 4 jenius Wind Snow Pavilion menyerangnya untuk waktu yang lama sebelum membunuhnya. Jika buaya petir Blackpool sedikit lebih cepat, mereka mungkin bisa membunuhnya. Denyut jantung air adalah inti dari tubuh kuat buaya dan setelah memakannya, seseorang dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka dan memperkuat meridian mereka. Tanpa ragu, Zhao Feng membagi hati hitam pingsan menjadi 3 bagian lalu memakannya. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia takut energi yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Zhao Feng telah fokus pada penguatan tubuh ketika dia berada di alam naik dan mengalami banyak rasa sakit. Namun, energi di dalam denyut jantung air ini jauh lebih tenang dari sebelumnya dan melepaskan kekuatan lunak yang sejuk setelah memasuki tubuh. Melalui proses tersebut Zhao Feng merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat dan bahkan tulangnya pun berubah. Zhao Feng merasakan efek yang besar hanya dengan memakan potongan pertama. Meridiannya dan bahkan dantian telah melebar. Tidak buruk, tidak buruk. Zhao Feng mengedarkan Key of True Spirit-nya dan dengan pembesaran meridian, dia merasa itu jauh lebih lancar dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Karena Zhao Feng tidak lagi fokus pada penguatan tubuh dan tubuhnya sekarang jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang lain, denyut jantung air berpengaruh besar padanya. Jika itu si Cheng Tian maka tidak akan banyak peningkatan. Pembesaran dantiannya dan peningkatan kekuatan dagingnya memicu potensi Zhao Feng. Ketika ketiga bagian dimakan, tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat dan budidayanya bahkan naik sedikit. Yang terpenting, fondasi Zhao Feng sekarang kokoh dan berarti kecepatan kultivasinya dari sekarang akan lebih cepat. Hanya satu kepalan tangan berdasarkan kekuatan tubuh murni saja dari Zhao Feng sekarang bisa membunuh peringkat manusia sejati yang lemah. Setelah tulang petir dan denyut jantung air dikeluarkan, Zhao Feng memejamkan mata dan memutuskan untuk memahami untuk hari lain. 2 jam kemudian, Zhao Feng merasakan arai silumannya merasakan sesuatu. Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang menghilang dari gua dan pada saat yang sama 3 sosok gelap yang berada 2 mil keluar masuk ke dalam gua tempat Zhao Feng awalnya berada. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan rantai hitam yang melingkari lengannya. Dia sangat kurus dan seperti kerangka manusia. Matanya gelap dan merah padam. Di kiri dan kanannya ada laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah seorang pria bertubuh besar yang memegang pisau bergerigi. Yang terakhir adalah seorang gadis dingin yang memegang teratai hitam dengan ular hitam di bawah kakinya. Ketika ketiganya berjalan bersama, mereka membawa aura dingin dan berdarah bersama mereka.
Tidak peduli bagaimana Anda memandang mereka, Anda bisa tahu bahwa mereka bukan dari jalan yang benar. Bagaimana orang-orang dari Istana Tebing Hitam menemukan tempat ini? Ekspresi Zhao Feng berubah. Jalan mundurnya tidak memiliki arah khusus dan bahkan dengan sengaja melewati beberapa titik berbahaya agar tidak dikejar. Pria terkemuka dengan rantai telah mencapai puncak True Mystic Rank dan auranya sedikit lebih kuat dari pria bermata elang sebelumnya. Pria dengan pedang bergerigi dan gadis teratai hitam berada di tahap akhir dari True Mystic Rank dan lebih kuat dari Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei. Apakah kita di sini? Sedikit pemuda pada tahap awal True Mystic Rank membutuhkan kita, kelompok gigi jahat? Sayang sekali, pria itu mengerang pisau bergerigi itu. Ular hitam di bawah kaki gadis itu menjulurkan lidahnya dan mengarah ke gua Zhao Feng. Ular ini ahli dalam melacak dan mengikuti kemari karena auraku. Tapi bagaimana orang-orang dari Black Cliff Palace bisa memastikan yang mana auraku? Petik 2. Zhao Feng mengerti alasan dia ditemukan tetapi juga bingung. Pada titik ini, kelompok gigi jahat mendekati gua tempat Zhao Feng berada dan 3 indera spiritual terkunci di area ini. Ketiganya menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada seorang pun di dalam gua itu tetapi masih hangat dan penuh dengan Lightning Yuan Qi. Bahkan ada jejak kaki di sini. Dari perincian ini dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak pergi jauh. Mata pria terkemuka itu berkedip merah. Saat ketiganya hendak berpisah, dengungan petir terdengar di belakang punggung mereka dan segera setelah itu adalah panggilan Lightning Yuan Qi. Suasana di udara menjadi mencekam seolah-olah akan datang badai. Naga mengamuk petir es. Petir melonjak dan embusan angin dingin bertiup dari belakang. Raungan naga bisa terdengar samar-samar. Dalam contoh itu naga kacau yang terbuat dari kilat dan es menyerbu dan meratakan segalanya dalam radius 100 yard. Sebelum kelompok gigi jahat melihat dengan jelas sosok naga es dan petir telah tiba, dan mereka hanya bisa mengaktifkan teknik rahasia mereka untuk bertahan karena mereka harus menghindar. Ketiga sosok itu dikirim terbang, meninggalkan lubang besar di tanah dalam bentuk naga. Bumi telah retak, dan asap hitam naik. Gua Zhao Feng awalnya telah menghilang dan area ini segera tertutup oleh debu. Bab 393 Kombinasi Kuat. Asap hitam dan debu menutupi arena ini dan kelompok gigi jahat dikirim terbang dari serangan dari belakang. Sua, sua, sua. Ketiga sosok itu meraung saat mereka terbang di udara dan mendarat di 3 tempat. Pria dengan pedang bergerigi dan gadis dengan teratai hitam memuntahkan seteguk darah saat mereka mendarat dengan goyah di tanah dengan luka parah. Gadis teratai hitam dengan kekalahan terlemah setengah berlutut di tanah dengan wajah pucat dan mata merah, racun hitam kecil. Ular di bawah kakinya telah diledakkan berkeping-keping oleh Ice Lightning Raging Dragon. Gadis dengan teratai hitam memiliki ekspresi dingin dan menatap sosok berambut biru di debu dengan mata mematikan. Dari kelompok gigi jahat, hanya manusia kerangka yang dirantai, tidak terlalu terluka tetapi ada beberapa luka bakar di tubuhnya dan ekspresinya jelek. Itu tidak buruk. Reaksi dari ketiganya dan kekuatan mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Petik 2. Zhao Feng mengangguk puas. Setelah mengetahui bahwa kelompok gigi jahat semakin dekat, reaksi pertama Zhao Feng adalah menyergap mereka dan tidak lari. Aura di dalam gua sangat jelas dan sengaja ditinggalkan olehnya untuk mengaitkannya. Oleh karena itu, datanglah adegan kelompok gigi jahat ini disergap oleh Zhao Feng. Namun, yang mengejutkan Zhao Feng adalah bahwa naga pengamuk petir es tidak berhasil membunuh salah satu dari mereka. Bocah yang tidak tahu malu, beraninya kau menyergap kelompok gigi jahat? Bajingan, aku akan mengupas keahlianmu dan memakan dagingmu lalu memurnikanmu menjadi mayat hantu karena membunuh racun hitam kecilku. Laki-laki bergerigi hitam dan perempuan dengan teratai hitam memiliki niat membunuh yang begitu kuat hingga tampak memadat. Ini khususnya terjadi pada gadis dengan teratai hitam. Wajahnya berkerut dan seputih kertas. Dia redup sampai titik seperti hantu yang membekukan orang lain sampai ke tulang. Namun, keduanya terluka parah dan tidak bisa membalas serangan dalam waktu singkat. Berat, kamu bosan hidup? Menyergap kami, bukannya lari? Petik 2. Pria kerangka yang dirantai tersenyum saat dia menggemerincingkan rantainya. Zhao Feng merasa tidak nyaman di tengah asap hitam. Dalam hal kekuatan setiap salah satu dari gigi jahat 3 lebih kuat dari keajaiban luar biasa-biasa. Situasi Zhao Feng tidak terlalu baik. Meskipun ketiganya telah dikirim terbang, mereka dengan sempurna membentuk segitiga yang mengelilingi Zhao Feng.
Reaksi dan kerja tim seperti itu menunjukkan pengalaman mereka. Zhao Feng adalah penyergap tetapi sekarang dikepung. Mari kita lihat seberapa kuat para jenius di dunia luar. Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda mundur dan sebaliknya niat bertempurnya melonjak. Pria kerangka yang dirantai melambaikan tangannya dan rantai besi hitam ditembakkan dengan kilatan mematikan. Dengan "wu" itu mengguncang jiwa dan menusuk telinga. Udara sepertinya dipenuhi dengan ular logam dengan aura kematian dan ditembakkan ke arah Zhao Feng dengan sudut yang tidak menyenangkan. Sosok Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir dan ular logam itu tampak hidup ketika mereka kembali bahkan jika itu dihindari. Bang! Bam! Ledakan! Jurang yang dalam tertinggal di mana Zhao Feng awalnya berada dan batu itu sepertinya dipotong seperti tahu. Pria kerangka yang dirantai sangat kuat dan telah dibudidayakan dalam teknik penguatan tubuh dari jalur jahat. Rantai yang dia gemerincing dipenuhi dengan udara kematian dan bahkan True Lord Rank akan terluka ketika terkena itu. Mereka yang berada di bawah True Lord Rank akan kehilangan separuh hidup mereka jika tulang mereka tidak hancur berkeping-keping. Pria kerangka ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan di seluruh pertemuan naga sejati suci mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa melawannya. Zhao Feng diam-diam tergerak. Jika bukan karena kecepatannya yang cepat dan kendali mata spiritual dewa, kemungkinan besar dia akan ditekan oleh pria itu dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Bunga menarik yang terbuat dari es dan kilat di telapak tangan Zhao Feng dan langsung mekar karena bentrok dengan manusia kerangka untuk pertama kalinya. Saat kilat dan es meledak, dingin dan listrik dikirim kemana-mana. Target Zhao Feng bukanlah manusia kerangka itu sendiri, tetapi rantai di tangannya. Permukaan rantai yang digemerincingkan pria kerangka itu mulai berasap dan gerakannya menjadi sedikit kaku. Kekuatan petir dengan sempurna melawan jalur jahat dan es bisa membekukan senjata logam. Zhao Feng tidak segera menyerang lawan tetapi menahan kekuatan mereka. Kalian berdua datang dan membantu. Pria kerangka itu meraung. Rantai di tangannya tidak selincah sebelumnya dan desisan petir membuat tubuhnya mati rasa. Laki-laki dan perempuan pedang bergerigi dengan teratai hitam itu terkejut. Pria kerangka itu tidak bisa menjaga Zhao Feng. Mereka tidak segera menyerang sebelumnya karena mereka baru saja menghentikan luka mereka dan menghentikan Zhao Feng untuk melarikan diri. Ketiganya telah bekerja bersama untuk waktu yang lama tetapi Zhao Feng tidak memiliki niat untuk berlari dan bertarung lebih dan lebih berani dengan manusia kerangka. Bajingan, mati! Pria dengan bilah bergerigi itu menjilat bibirnya dan bilahnya yang bergerigi mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan kilatan dingin. Pisau yang berputar itu seperti gergaji mesin yang menembus udara. Bahkan sebelum serangan itu tiba, Zhao Feng merasakan kulitnya menjadi dingin seolah-olah dia sedang dipotong-potong. Dari ketiganya, pria dengan pedang tajam berspesialisasi dalam serangan dan menerobos pertahanan. Pisau berputar-berputar pada tingkat di mana bahkan cangkang kura-kura si Cheng Tian bisa dibelah. Jantung Zhao Feng melonjak. Jika dia terkena ini, tubuh Zhao Feng tiba-tiba terbelah menjadi 2 atau 3 sosok yang mengelak dan menghindari serangan musuh. Baik rantai pria kerangka dan gergaji mesin bukanlah sesuatu yang harus diperangi di bawah True Lord Rank. Dan kedua monster ini berada di grup yang sama. Lalu kekuatan seperti apa yang dimiliki gadis yang tersisa dengan teratai hitam? Zhao Feng tidak percaya dia bertanggung jawab hanya untuk pelacakan. Seperti yang diharapkan, gadis teratai hitam setengah berlutut di tanah dan menjalin kedua tangannya saat teratai hitam tiba-tiba terbuka dan cahaya hitam muncul. Area dalam jarak 1 mil langsung diselimuti oleh lapisan kabut hitam ini. Indra orang-orang yang berada di kabut hitam sangat dibatasi tetapi pasangannya tidak terpengaruh sama sekali. Segera setelah pekikan datang dari kabut hitam yang menyerang tingkat energi mental. Melihat lebih dekat Zhao Feng melihat 4-5 hantu berbentuk manusia adalah udara kematian ke arahnya. Orang-orang dari istana tebing hitam mengendalikan hantu dan hantu yin. Di bawah tatapan mata spiritual Dewa Zhao Feng, hantu-hantu ini semuanya terlihat. Hantu-hantu ini melakukan serangan fisik tetapi terutama berfokus pada serangan energi mental untuk mengikis dan bahkan memakan darah manusia hidup. Sebelumnya ketika 4 orang dari pavilion salju angin bertempur, Zhao Feng telah melihat ini. Pada saat itu para jenius dari Black Cliff Palace hanya menggunakan ini dan berhasil membantai orang-orang dari Wind Snow Pavilion. Junior, aku tidak akan langsung membunuhmu tapi menyiksamu sedikit demi sedikit. Gadis dengan teratai hitam berkata dingin dengan wajah seputih kertas. Hantu berbentuk manusia ini terbentuk dari Yin Spectre dan udara kematian.
Masing-masing memiliki kekuatan tahap awal True Mystic Rank. Menghadapi 4 atau 5 hantu ini berarti Zhao Feng menghadapi jumlah yang sama dari True Mystic Rank tahap awal. Hantu nakal berani menyerangku. Zhao Feng sama sekali tidak takut dan malah merasakan mata spiritual Tuhannya melonjak karena kegembiraan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba mengeluarkan cahaya cemerlang yang tampaknya menakut-nakuti hantu dan setan. Hantu-hantu ini tiba-tiba memekik seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan mereka. Mendiamkan, mendiamkan. Dua hantu di depan mulai berasap lalu berhamburan menjadi debu. Hantu yang tersisa mulai gemetar ketakutan dan tidak berani mendekati Zhao Feng dan tidak mematuhi perintah gadis berbaju teratai hitam. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat misterius dan kuat. Hantu ini tidak berani mendekatinya. Bagaimana mungkin garis keturunan matanya melawan? Gadis teratai hitam itu berseru. Hanya satu silau dari mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menyebarkan hantu-hantu ini. Pria kerangka dan pria gergaji sama-sama terkejut. Penggunaan petir Zhao Feng telah mencapai penguasaan tinggi dan dikombinasikan dengan jubah bayangan yin-nya, itu penuh dengan ilusi. Keduanya digabungkan bahkan tidak mengancam Zhao Feng. Tentu saja jika Zhao Feng harus berhadapan langsung dengan salah satu dari mereka, itu tidak akan mudah dan bentrok dengan keduanya, dia akan dirugikan. Dari sini orang bisa melihat kerangka dan gergaji manusia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Pria kerangka ini sangat kuat dan pertahanannya kuat. Dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan menahan musuh dan merupakan yang terkuat. Pria gergaji berspesialisasi dalam menerobos pertahanan dan gadis dengan teratai hitam sebagai penyangga yang mengendalikan hantu. Petik 2. Zhao Feng telah memahami peran ketiganya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu dan hanya mengaktifkan 70% dari garis keturunannya dan tidak ada dari 4 teknik mata yang digunakan. Jika itu masalahnya, aku bisa menyelesaikan ketiganya dengan 3 gerakan. Sementara Zhao Feng melihat kekuatan mereka, dia juga melihat kelemahan mereka. Pada saat ini situasinya berubah. Teknik rahasia tulang jahat, pria kerangka itu berseru saat tubuhnya retak. Krek krek krek, seluruh sosoknya naik ke halaman lain dan udara abu-abu gelap mengelilinginya yang meningkatkan kekuatannya dan kekuatan ki dari True Spirit. Kekuatan pria kerangka yang lebih tinggi hampir sebanding dengan peringkat Lord sejati normal. Di bawah teknik rahasia tulang jahat, rantai manusia kerangka itu mulai terbakar dengan api abu-abu. Tanah di bawahnya mulai retak, terkikis, dan jatuh. Hanya dia sendiri yang memaksa Zhao Feng mundur. Berat, gabungan kelompok tulang jahat memiliki kemampuan untuk melawan mereka yang berada di peringkat Lord sejati. Dengan tetap tinggal, itu menunjukkan bahwa Anda tidak tahu seberapa tinggi surga itu. Petik 2. Pria dengan pria bergerigi itu tersenyum dengan mengerikan dan menyemburkan seteguk darah ke gergaji mesin. Tepi bergerigi mulai bergetar dan terbang di udara saat mengejar Zhao Feng dari jarak jauh. Pada waktu bersamaan, gadis dengan teratai hitam yang setengah berlutut di tanah mengusap tangannya dan mayat hantu perunggu hijau setinggi 2 meter dipanggil. Masing-masing memiliki aura yang mendekati puncak True Mystic Rank dan memiliki udara kematian yang dingin bersama mereka. Bab 394 Kematian. Ketika momen kritis tiba, kelompok gigi jahat semua menunjukkan kekuatan mereka. Pria kerangka itu menggunakan teknik rahasia tulang jahatnya dan tumbuh meningkat saat semua atributnya meningkat dan kekuatan bertarungnya mendekati True Lord Rank. Gergaji mesin mengaktifkan teknik rahasia dan mulai memutar ujung bergerigi dengan kecepatan lebih tinggi dan dapat menyerang dari jarak jauh. Gadis dengan teratai hitam memanggil 2 mayat hantu perunggu hijau yang kekuatan tempurnya hampir mencapai puncak True Mystic Rank dan penjepit menyerang Zhao Feng. Kombinasi ketiganya dikatakan sempurna. Pertarungan jarak dekat adalah pria kerangka yang telah mengembangkan teknik penguatan tubuh dengan pertahanan yang kuat. Pria gergaji ada di sana untuk pertempuran jarak jauh yang berspesialisasi dalam menerobos pertahanan. Gadis dengan teratai hitam adalah pendukung dan mayat hantu perunggu hijau yang dia panggil bisa membantu atau menyergap. Pada titik ini, Zhao Feng dikelilingi saat dia menyadari bahwa dia diremehkan oleh kelompok gigi jahat. Kombinasi yang begitu kuat bahkan bisa memblokir True Lord Rank secara langsung. Garis keturunan Zhao Feng sepenuhnya diaktifkan dan sosok yang memakai mahkota dan memegang pedang hitam muncul duduk di singgasana es. Domain Raja Es. Rasa dingin yang tak terlihat mulai memancar dari singgasana es dan mengelilingi puluhan meter.
Siapapun atau serangan apapun yang berada dalam jangkauan ini akan melambat atau dibekukan. Domain Raja Es adalah keterampilan yang dipelajari Zhao Feng berdasarkan domain es Dewi Bingwei. Dia mendasarkannya pada garis keturunannya sendiri dan alasan mengapa itu disebut domain Raja Es adalah karena sosok dan tahta di belakang Zhao Feng. Langkah ini memiliki efek yang jelas. Meskipun manusia kerangka itu kuat dan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan, begitu dia berada dalam jangkauan domain Raja Es, kecepatannya akan berkurang 20-30%. Menambahkan pada kecepatan Zhao Feng sudah memiliki ancaman pria kerangka terhadapnya sangat diturunkan. Jika itu adalah True Mystic Rank lain yang tidak memiliki tubuh yang kuat, mereka mungkin akan kesulitan untuk bergerak ketika mereka berada dalam domain Raja Es. Sayangnya pria gergaji mesin dan gadis teratai hitam tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Dua mayat hantu perunggu hijau membeku ketika mereka masuk ke dalam domain Raja Es dan kecepatan mereka turun 50%. Ini berarti bahwa musuh yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dibatasi oleh domain Raja Es Zhao Feng. Sampai sekarang garis keturunan Zhao Feng lebih kuat dari sebelumnya dan setelah melihat begitu banyak orang jenius yang menggunakannya, penggunaan garis keturunannya juga lebih baik. Pisau yang berputar cepat terbang dengan sudut mematikan dan memotong kaki Zhao Feng. Serangan jarak jauh pria itu telah mengunci Zhao Feng dan yang terakhir menghindari bahaya setiap saat karena dia masih harus berurusan dengan manusia kerangka dan dua mayat hantu perunggu hijau. Orang gergaji itu yang paling berbahaya. Mata Zhao Feng berkedip dingin saat dia memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Sebelum ini dia ingin melihat elemen apa dari keterampilan Black Cliff Palaces dan sekarang dia tahu. Jubah bayangan Yin mengepak dan tiga sosok mencoba melarikan diri dari kabut hitam. ZZZ, sudah terlambat sekarang untuk kabur. Kelompok gigi jahat diblokir di rute pelarian Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga sosok palsu itu semuanya hancur. Sisi itu, hati-hati dengan gergaji. Petik 2. Gadis dengan teratai hitam yang mengendalikan kabut hitam segera menemukan sosok diam-diam dengan cepat mendekati pria gergaji itu. Haha, ingin membunuhku. Petik 2. Pria gergaji itu berkata dengan senyum ceria saat pedang yang sangat berputar itu melesat kembali ke tangannya dan dengan gergaji di tangannya, dia tidak takut pada pertempuran jarak dekat. Zhao Feng terus mendekat. Mata jiwa es. Mata kiri pemuda berambut biru itu tiba-tiba menjadi kolam beku yang mengirimkan rasa dingin tak terbatas ke dalam pikirannya. Wajah pria gergaji itu menjadi dingin dan tubuhnya mulai bergetar seolah dia membeku. Bunga es dan kilat mekar dari tangan Zhao Feng dan menghancurkan tubuhnya. Gergaji mesin, pria dan gadis kerangka dengan teratai hitam linglung karena keterkejutan. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng yang berada dalam situasi putus asa baru saja berbalik dan membunuh salah satu dari mereka. Mereka tidak percaya bahwa pria pedang bergerigi itu hanya berdiri di sana dan membiarkan Zhao Feng membunuhnya. Seolah-olah dia membeku tetapi tidak ada tanda-tanda es dimanapun. The Eye of Ice Soul terhubung ke energi mental. Semakin tinggi tingkat energi mental saya, semakin saya dapat menggunakan kekuatan mata spiritual Tuhan saya. Petik 2. Zhao Feng tidak terkejut. Tingkat energi mentalnya secara teknis telah mencapai True Lord Rank dan gergaji mesin hanya pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Dia jelas tidak memiliki kesempatan untuk melawan Eye of Ice Soul. Bahkan energi mental pria kerangka dan gadis teratai hitam belum mencapai peringkat Lord sejati. Ini berarti Zhao Feng hanya perlu melihat 3 kali untuk membunuh kelompok gigi jahat. Pada contoh ini, pria kerangka dan gadis teratai hitam benar-benar tercengang. Itu adalah keterampilan mata energi mental, menggunakan serangan berelemen es untuk membekukan kesadaran lawan. Petik 2. Gadis dengan teratai hitam segera mengerti. Bagaimanapun, dia juga mengkhususkan diri dalam energi mental. Ketika dia mengerti alasannya, hatinya jatuh. Meskipun sumber energi mentalnya lebih kuat daripada gergaji mesin, tidak ada perbedaan yang mencolok. Jika Zhao Feng bisa menghabisi gergaji mesin hanya dalam satu gerakan tanpa perlawanan sama sekali dari yang terakhir, dia kemungkinan besar bisa menghabisinya dalam satu gerakan juga. Namun, dia tidak tahu tingkat energi mental Zhao Feng berada di peringkat Lord sejati dan sumber energi mentalnya beberapa kali lebih kuat daripada yang lain dengan peringkat yang sama. Jadi itulah yang terjadi. Tapi kultivasi saya jauh lebih tinggi dari anak nakal ini, jadi saya tidak perlu takut. Petik 2.
Pria kerangka dengan rantai rileks dan bekerja sama dengan dua mayat hantu perunggu hijau saat dia terus mendekati Zhao Feng. Keduanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zhao Feng dan hanya berharap untuk menahan Zhao Feng sampai bala bantuan dari Black Cliff Palace tiba. Selama Bruder Qigui tiba, bocah ini tidak akan bisa bertahan. Gadis teratai hitam itu berpikir. Zhao Feng tersenyum, bala bantuan Anda masih 200 mil jauhnya. Mata spiritual Tuhannya telah melihat setan hitam berkokok di udara 200 mil jauhnya. Mendengar ini ekspresi keduanya berubah secara dramatis. Garis keturunan bocah ini menakutkan. Keduanya menarik napas dingin. Saat Zhao Feng bertempur, dia mengalihkan perhatiannya. Ini berarti dia hanya mempermainkan mereka. Pada kenyataannya, selain fakta bahwa Zhao Feng tidak menggunakan garis keturunan sebelumnya, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Mata spiritual Tuhannya bisa melakukan banyak hal sekaligus. Mata Dewa Api Petir, mata kiri Zhao Feng berkedip dengan api kilat setengah transparan. Pria yang dirantai itu tiba-tiba mulai terbakar dan api menyebar ke seluruh tubuhnya. Pria itu berteriak saat tubuhnya hangus dan keterampilan jahatnya dimentahkan. Kekuatan mata Dewa Api Petir telah meningkat cukup banyak dan dengan sempurna melawan teknik penguatan tubuh dari jalur jahat ini. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Sebelumnya ketika dia dengan sengaja memperbaiki api sejati petirnya adalah untuk meningkatkan kekuatan mata Dewa Api Petir untuk menghadapi para jenius dari Istana Tebing Hitam. Baik kilat maupun api adalah kutukan orang jahat. Hanya dalam beberapa napas pria yang dirantai kerangka itu berubah menjadi abu. Mata Dewa Api Petir menyerang dunia energi fisik dan mental dan membunuh pria itu melalui kedua dimensi. Kakak bela diri senior, gadis teratai hitam yang tersisa memiliki wajah pucat. Dia tidak bisa membayangkan mimpi buruk macam apa ini. Hanya dalam dua pandangan, 2 dari 3 kelompok gigi jahat terbunuh, di mana manusia kerangka True Mystic Rank puncak dimasukkan. Lututnya menjadi lemah saat dia berlutut di tanah dan menangis, "Tolong, maafkan aku." Mata Dewa Api Petir Zhao Feng dengan sempurna melawan keterampilan jalur jahat Istana Tebing Hitam dan hanya dalam satu mata dia akan dikirim ke surga. Bahkan manusia kerangka yang menguatkan tubuh hanya bertahan beberapa napas sebelum mati. "Singkirkan mayat hantu Anda," Zhao Feng berkata dengan dingin. Gadis dengan teratai hitam melambaikan tangannya dan kabut hitam menghilang bersama dengan 2 mayat hantu perunggu hijau. Zhao Feng berkedip dan gelombang petir dan es menyelimuti gadis itu. Tubuh gadis teratai hitam berkerut saat ki jiwa sejatinya disegel. Sangat cepat, mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai ke arah tertentu dan menemukan bala bantuan dari Istana Tebing Hitam telah masuk dalam jarak 200 mil. Zhao Feng meraih gadis dengan teratai hitam dan menghilang ke dalam hutan kompleks. Mengapa orang dingin ini tidak membunuhku? Apakah dia seperti pria lain dan ingin? Petik 2. Gadis dengan teratai hitam itu putus asa. Dia tidak bisa membayangkan mimpi buruk seperti apa yang menantinya. Untungnya Zhao Feng tidak memiliki emosi saat dia meraihnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda nafsu. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Istana Tebing Hitam yang dipimpin oleh Qigui dengan hidung yang menusuk tiba di tanah yang hangus. Suasananya sangat tegang dan Qigui tidak berkata apa-apa saat mata kacangnya bersinar dengan cahaya putih. Manusia kerangka hanya memiliki tulang yang tersisa dan gergaji mesin telah berubah menjadi pecahan. "Tubuh Liu Lian tidak ada di sini," kata salah satu pemuda kurus. Melihat dari tanda itu tampaknya gigi jahat bertiga hanya melawan satu orang. Jika ini semua dilakukan dari satu orang itu, tidak mungkin untuk membayangkan. Petik 2. Qigui bergumam. "Kakak senior Qigui, bagaimana mungkin? Mungkin ini dilakukan oleh salah satu dari 10 raja sejati. Misalnya, sekte spiritual bulan murni terkuat memiliki 5 raja sejati dan banyak dari mereka bertindak sendiri." Petik 2. Pemuda kurus menggelengkan kepalanya. Tepat sekali, The Weak T3 bisa melawan True Lord Rank ketika mereka habis-habisan. Bagaimana mereka bisa mati di tangan anak nakal? Petik 2. Bahkan yang terlemah dari 3 gigi jahat bisa mengalahkan tahap awal True Mystic Rank yang sangat sedikit, dan ada 3 di antaranya. Bab 395 Mata Hantu Cahaya Gelap. Area di mana para jenius Black Cliff Palace dipenuhi dengan udara kematian. Pada saat ini, para jenius lainnya menggelengkan kepala. Mungkin tidak. Orang itu mempengaruhi gagak iblis hitam saya dan Kiao Changning telah menanyai mereka dan mendengar bahwa orang ini telah menyandera Kiao Xiaosui dan mencuri rampasan mereka.
Kekuatan dan metodenya tidak bisa diremehkan. Qigui dengan hidung menusuk berkata, jika Zhao Feng ada di sini, dia akan terkejut karena pemuda bermata elang dari Winsnow Pavilion tidak lolos dari mimpi buruk pada akhirnya. Setelah menanyai pemuda bermata elang itu, Black Cliff Palace melacak Zhao Feng dari Bukit Mini lalu mengikutinya ke sini. Inilah mengapa Zhao Feng bertemu dengan 3 gigi jahat. Jika itu dalam situasi normal, aku tidak akan menyia-nyiakan banyak usaha pada orang ini, tapi dia mungkin memiliki rahasia reruntuhan suci ungu yang bukan milik 3 sekte dan tidak memiliki token warisan tetapi bisa masuk. Sini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Petik 2. Mata Qigui bersinar seperti nyala api dari neraka. Pada saat ini, tokoh-tokoh lain dari Black Cliff Palace penuh hormat dan menganggukkan kepala setuju. Qigui adalah salah satu penguasa sejati dari Istana Tebing Hitam dan dia sangat kuat serta memiliki kepercayaan dari sekte. Tindakan Qigui juga dari sudut pandang sekte. Jika mereka mampu mengendalikan lubang Purple Saint Ruins, berapa banyak keuntungan yang mereka dapat dari menjadi sekte? Kakak senior Qigui, jika pelakunya benar-benar anak nakal itu, maka dia pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Seorang pria berwajah hantu True Mystic Rank Puncak berkata, pelacak terakhir kali adalah Li Yulian dari kelompok gigi jahat yang mungkin sudah mati sekarang. Kali ini, saya akan melakukan pelacakan sendiri. Qigui berkata dalam-dalam seolah membuat keputusan besar. Hahaha, aku lupa bahwa pelacak terbaik kita sebenarnya adalah kakak senior Qigui. Bahkan Li Yulian dan kawan-kawan telah menerima petunjuk darinya. Mengesampingkan Black Cliff Palace, siapa lagi di Purple Saint Ruins yang memiliki kemampuan melacak yang sebanding dengan senior brother Qigui? Orang-orang dari Black Cliff Palace menampakkan ekspresi kegembiraan dan pujian. Qigui duduk dan langsung dikelilingi oleh kelompok itu saat mereka mengamati daerah itu. Dalam bahaya Purple Saint Ruins adalah semua orang dan bahkan Black Cliff Palace tidak berani menjadi sombong. Sebuah botol kecil muncul di tangan Qigui. Di dalamnya ada aura biru dan biru samar yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tapi bisa dirasakan dengan indera spiritual. Jika seseorang yang akrab dengan Zhao Feng ada di sini, mereka akan menyadari bahwa aura ini adalah milik Zhao Feng. Pada kenyataannya, ini adalah aura yang dikumpulkan Istana Tebing Hitam dari Zhao Feng. Kekosongan hantu gelap, gelombang hitam transparan beriak dari Qigui dan gelombang energi mental yang tak terlihat menghancurkan segalanya dalam radius 100 yard. Pada saat itu segala sesuatu dalam jarak 10 mil menjadi sunyi senyap. Petik 2. Mata jahat hitam. Ini adalah garis keturunan mata saudara senior Qigui dan dapat berinteraksi dengan yin dan yang dan berspesialisasi dalam pelacakan. Mata Qigui putih bersih dan titik gelap muncul di tengahnya. Peng peng, peng peng. Para jenius dari Black Cliff Palace merasakan kesadaran energi mental mereka membeku. Aura Zhao Feng dalam kilatan kecil melayang di udara kemudian di bawah tatapan mata jahat hitam Qigui berubah menjadi asap hitam yang memudar. Segera setelah itu, cahaya transparan keluar dari mata jahat hitam Qigui. Petik 2. Semua orang mendongak dan melihat cahaya hitam yang mengambang seperti lentera yang melayang di langit. Lentera itu sepertinya merasakan sesuatu dan berkelebat ke arah tertentu. Mata hantu cahaya gelap. Mata hantu cahaya gelap ini adalah teknik rahasia dari jalur jahat dan tanpa garis keturunan mata tertentu, tidak ada yang bisa menggunakannya. Para jenius dari Black Cliff Palace mengagumi. Mata hantu cahaya gelap di langit menunjuk ke arah tertentu untuk Istana Tebing Hitam. Saya menggunakan garis keturunan mata saya untuk menopang Black Weak Eye. Mata hantu cahaya gelap tidak hanya dapat mengamati segala sesuatu dalam jarak 100 mil, jika targetnya dalam jarak 500 mil, saya dapat merasakan arah mereka. Selanjutnya, pada malam hari, kekuatannya akan meningkat. Qigui tertawa. 7 jenius dari Istana Tebing Hitam yang dipimpin oleh Qigui pergi ke arah mata hantu cahaya gelap dan terbang di udara. Beberapa ratus mil jauhnya, Zhao Feng dan gadis dengan teratai hitam mendarat di pohon. Kamu tidak akan bisa lolos dari pelacakan kakak senior Qigui. Lebih baik kau menyerah dan biarkan aku pergi dan mungkin kau akan bisa bertahan. Petik 2. Gadis teratai hitam itu berpura-pura tenang untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya. Sampai saat ini, Zhao Feng membunuh pria kerangka dan pria gergaji dengan 2 pandangan yang masih terulang di benaknya. Zhao Feng tidak menjawab dan mulai mencari gadis itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tolong hentikan. Tubuh gadis lotus hitam menegang saat dia menangis.
Zhao Feng tidak tergerak ketika dia segera menemukan sebuah buku kuno dari dalam pakaiannya. Selama ini, dia jelas telah menyentuh kulitnya, tapi pandangannya tertuju pada buku yang bersinar dengan cahaya aneh. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Gadis dengan teratai hitam itu tertegun. Dia menyimpan buku ini di sisinya sepanjang waktu dan bahkan tidak meletakkannya di gelang interspatialnya. Teknik rahasia 6 Ghost Corps, kelas spiritual tingkat tinggi. Menyerap udara yin, kematian, hantu, mayat, racun, dan teman-temannya untuk mengendalikan mayat hantu dan menguasai dunia. Petik 2. Zhao Feng buru-buru membaca ringkasannya dan kedua matanya bersinar. Dia telah melihat istana tebing hitam menggunakannya dan garis keterampilan ini hampir punah di benua bunga azure. Hanya agama setan bulan merah yang tampaknya memiliki metode serupa. Selain itu, keterampilan ini berada di tingkat spiritual tingkat tinggi, bahkan lebih baik daripada Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasured Bible. Zhao Feng pertama kali membuka mata spiritual lordnya dan menyalin konten teknik rahasia 6 hantu korps ke tangannya. Dia kemudian mengambil teratai hitam dari gadis itu. Teratai hitam adalah senjata berharga Dao dari hantu dan bahkan lebih berharga daripada 3 bunga teratai berharga Zhao Feng. Selanjutnya, di dalamnya juga ada 2 mayat hantu perunggu hijau yang kekuatannya hampir mencapai puncak True Mystic Rank. "Katakan padaku bagaimana cara mengendalikan mayat hantu," Zhao Feng berkata dengan dingin. Dia pernah menjadi penjinak binatang dan mengendalikan hewan peliharaan spiritual dan sedikit tertarik untuk mengendalikan mayat hantu. Dalam reruntuhan Sein ungu yang berbahaya ini, jika dia mampu mengendalikan beberapa mayat hantu, itu akan sangat bermanfaat bagi Zhao Feng. Misalnya, 2 mayat hantu perunggu hijau gadis itu adalah perisai daging dengan pertahanan kuat yang hampir sebanding dengan Si Chengtian. Jika Zhao Feng memiliki perisai daging ini dan menggabungkannya dengan mata spiritual Tuhannya, itu akan menjadi sempurna. Bagaimana cara mengontrol mayat hantu? Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kamu belum mengembangkan keterampilan mengendalikan hantu dan udara kematian yang jahat akan memakan kesadaranmu. Gadis itu sepertinya tidak bisa berkata-kata. "Diam, lakukan saja apa yang diperintahkan atau akhir cerita Anda akan lebih buruk dari 2 lainnya." Petik 2. Zhao Feng dengan dingin mengamati mata spiritual Tuhannya pada gadis itu dan hati gadis itu mulai bergetar. Ketakutan semacam itu tampaknya langsung mencapai jiwa. Dia hanya merasakan perasaan ini dari 2 jenius True Lord Rank dari sekte seperti kakak senior Chigui. "Saya memiliki keterampilan di sini yang dapat Anda bandingkan dengan halaman ketiga dari teknik rahasia pengendalian 6 Ghost Corps," kata gadis itu dengan nada gemetar dan wajah pucat. Setelah mempelajari skill ini kemudian membandingkannya dengan skill menjinakkan binatang buas dan beberapa skill jahat di halaman Dark Eye yang tidak lengkap, sepertinya beresonansi dengannya. Selama beberapa tahun terakhir Zhao Feng telah menyalin banyak teknik dan keterampilan dan dianggap salah satu yang paling berpengetahuan di bawah asal inti realem. Setelah beberapa saat, Zhao Feng sepertinya memahami sesuatu. Mengontrol mayat hantu sama dengan mengendalikan binatang buas dan hewan peliharaan spiritual. Fokusnya adalah pada bagaimana menggunakan energi mental dan ini adalah keahlian Zhao Feng. Apa langkah selanjutnya? Mayat hantu ini tidak memiliki kecerdasan apapun, jadi bagaimana kita bisa terhubung dengannya? Petik 2. Zhao Feng bertanya. "Mayat hantu ini adalah makhluk mati. Anda telah mempelajarinya?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak percaya. "Tutup mulut dengan pembicaraan yang tidak berguna," Zhao Feng berkata dengan tidak sabar sementara gadis itu tertawa di dalam hatinya. "Ya benar, teruslah berpura-pura." Tentu saja, karena kekuatan Zhao Feng, dia tidak melawan dan melanjutkan, "Kamu perlu meletakkan simbol energi mentalmu sendiri pada mayat hantu." Halaman kedua dari teknik rahasia Six Ghost Corps Controlling. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mulai belajar. Pada saat tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng berkedip dengan kilat transparan kedua mayat hantu perunggu hijau. 2 mayat hantu perunggu hijau merokok dan berubah. Garis darah bocor dari mulut gadis itu saat dia berseru kaget. Dalam sekejap, simbol energi mentalku terhapus. Bagaimana ini mungkin? Bahkan ahli True Lord Rank tidak memiliki kemampuan ini. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menggunakan mata Dewa Api Petir dan elemen petir dan api menghapus simbol energi mental gadis itu. Petir dan api adalah musuh dari jalan jahat dan jauh lebih mudah untuk menghapus simbol energi mental.
Selanjutnya, tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan peringkat Lord sejati dan memiliki keunggulan mata spiritual dewa. Gadis teratai hitam tidak memiliki hubungan lagi dengan dua mayat hantu perunggu hijau dan sekarang Zhao Feng bisa meletakkan simbol energi mentalnya sendiri pada dua mayat hantu perunggu hijau.